Selamat pagi, siang, ataupun malam saudara beriman dalam Kristus. Marilah kita persiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 7-15. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah Bapa kami, doa yang mengubah hati. Melalui Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita cara berdoa yang benar. Ia berkata supaya kita tidak berdoa dengan bertele-tele, seperti orang yang ingin didengar karena banyaknya kata. Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang panjang. Ia sudah tahu apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita memintanya. Lalu Yesus mengajarkan doa yang sangat sederhana tetapi sangat dalam maknanya, yaitu doa Bapa kami. Doa ini bukan sekedar hafalan, melainkan pedoman hidup. Yang pertama adalah doa adalah relasi, bukan sekedar permintaan. Yesus mengajar kita menyebut Allah sebagai Bapa. Ini artinya doa adalah hubungan anak dengan Bapanya. Seorang anak tidak perlu kata-kata rumit untuk berbicara dengan ayahnya. Ia cukup datang dengan hati yang tulus. Kadang kita berpikir doa harus indah, panjang, atau pandai merangkai kata. Padahal Tuhan lebih memilih melihat kejujuran hati kita daripada kepandaian kita berbicara. Yang kedua, doa mengarahkan kita pada kehendak Allah. Dalam doa Bapa kami, kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Ini artinya doa bukan memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita, tetapi justru kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Doa mengubah hati kita supaya semakin selaras dengan rencananya. Yang ketiga, kita belajar bersandar setiap hari. Yesus mengajarkan, berilah kami rezeki pada hari ini, bukan untuk setahun, bukan untuk selamanya, tetapi hari ini. Tuhan mengajar kita untuk percaya setiap hari, tidak khawatir, berlebihan, dan tidak menjadi serakah. Yang keempat adalah pengampunan adalah kunci doa. Bagian yang paling menantang adalah ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni. Yesus menegaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mau mengampuni sesamanya juga sulit mengalami pengampunan Tuhan. Mengapa demikian? Karena hati yang penuh dendam tidak punya ruang untuk kasih. Doa yang sejati selalu melahirkan hati yang mau berdamai. Yang kelima, doa menguatkan kita melawan pencobaan. Kami mohon jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Ini artinya bahwa kita sadar kita lemah dan membutuhkan Tuhan agar tetap berjalan di jalan yang benar. Doa bukan hanya saat kita butuh sesuatu, tetapi supaya kita tetap setia dalam hidup kita sehari-hari.
Jadi maknanya untuk kita hari ini adalah doa tidak perlu panjang tetapi harus tulus. Doa bukan hanya meminta tetapi membiarkan Tuhan membentuk kita. Doa yang benar selalu membuat kita lebih mengasihi dan mengampuni. Orang yang sungguh berdoa akan hidup lebih tenang, lebih percaya, dan lebih dekat dengan Tuhan. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarilah kami berdoa dengan hati yang sederhana, bukan hanya pandai berkata-kata, tetapi sungguh percaya kepadamu. Lembutkan hati kami agar mampu mengampuni, dan tuntunlah kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Jadilah Engkau pusat hidup kami hari ini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.